Halo Forecasters, selamat datang di Forecast. Cerita seru yang menginspirasi, bukan sekedar basa-basi. Perkenalkan, nama saya Teru. Saya Zulfa. Dan pada episode kelima ini, kira-kira kita mau ngebahas apa nih? Dan siapa sih narasumbernya, Zul? Nah, pada episode kelima ini, kita akan ngobrolin hal yang sangat penting, yaitu Bulan Dana PMI Kota Jakarta Selatan. Nah, Forecasters pasti penasaran kan apa itu Bulan Dana? Jadi langsung aja kita dengarkan secara detail dari Pelaksana Tugas Ketua PMI Kota Jakarta Selatan, Bapak Haji Mundari. Selamat datang, Pak. Terima kasih, selamat datang. Halo teman-teman podcaster, salam sehat, salam sejahtera. Oke Pak, jadi langsung aja nih Pak ke main discussion-nya Pak nih. Jadi Bapak sebagai Ketua Pelaksana baru di PMI Jakarta Selatan, kira-kira di masa Bapak ini langkah apa sih yang bakal Bapak pakai biar PMI ini jadi kepercayaan masyarakat nih? Iya, terima kasih rekan muda. Yang pertama yang harus kami laksanakan dan juga kami perbuat adalah satu perencanaan yang harus matang, dan pada posisi saat ini adalah bulan dana yang diberikan oleh pemerintah, waktunya bulan dana di 3 bulan ini, maka kesempatan ini harus dibuat sedemikian rupa, diperkuat sedemikian rupa, kemudian diusahakan maksimal gitu ya. Jadi yang pertama itu kita perkuat dulu personil ya, kokoh, bikin program, kemudian ke masyarakat, sosialisasi apa yang telah kita kerjakan biar mereka lebih tahu mengenai apa sebenarnya PMI itu sendiri, bukan hanya donor darah gitu ya. Jadi kita laksanakan rolling, dan pada saat ini kami ini sedang tur kecamatan gitu ya, sosialisasi bulan dana, apa yang kita kerjakan, sambil juga melayani masyarakat atas permintaan masyarakat. Misalnya ada kecelakaan atau ada kebakaran atau ada hal apapun yang membutuhkan kita siap itu. Ada lagi? Oke, untuk pertanyaan selanjutnya terkait kegiatan Jumbara tingkat kota yang pernah diadakan pada tahun 2024, kira-kira akan diadakan lagi atau tidak ya Pak? Ya, untuk Jumbara terima kasih di 2024 kita bagus, partisipasinya juga tinggi, dan ini adalah amanah anggaran dasar, anggaran rumah tangga untuk para pengurus maupun personil PMI khususnya Jakarta Selatan maupun yang lain ya. Jadi selama kepengurusan selama 5 tahun minimal gitu 1 kali bikin Jumbara. Kita sudah melaksanakan 2 kali. Apakah nanti akan dilaksanakan kembali? Kita lihat situasi kondisinya. Kita bermusyawarah. Tetapi ada permintaan dari Kementerian Agama untuk melaksanakan Jumbara, tetapi dalam artian madrasah gitu ya. Dan ini akan kita fasilitasi biar bagaimanapun ini adalah teman-teman kita, PMR kita ya. Jadi semuanya akan kita dukung gitu. Mudah-mudahan bisa berjalan lancar dan juga kita siap juga itu. Oke, siap, baik Pak. Buat pertanyaan selanjutnya nih Pak, buat program-program PMI itu dalam setahun ini 2025 ini ngapain aja sih Pak? Boleh cerita dengan singkatnya nih Pak? Oke, secara singkat ya. Tahun 2025 ini adalah pekerjaan hasil dari musyawarah tahun 2024 gitu ya. Apa saja yang dipekerjakan itu ada 3 besar sebenarnya, yaitu pelayanan kebencanaan, kemudian sosial kesehatan ya, kemudian satu lagi adalah edukasi gitu ya. Di dalam kebencanaan mungkin banyak yang kita sosialisasikan kepada masyarakat atau teman-teman kita, camat atau hal lain, kita sampaikan bahwasanya kita melaksanakan layanan kebencanaan ya. Layanan kebencanaan pada posisi musim kering kemarin kita telah memberikan 10.000 liter air pada kelurahan Gandaria Cipete Utara kalau nggak salah. Cipete Utara dengan Lenteng Agung karena memang lagi kering gitu ya. Jadi kalau 10.000 air itu 2 tangki. Pada posisi tertentu kemarin di Grogol Selatan pun kita memberikan tangki air juga dengan airnya gitu kita siapkan karena kebakaran di sana. Itu untuk air ya. Kemudian untuk pola pelayanan kebakaran kita selalu rekat kepada Gulkamat penanggulangan kebakaran di belakang dan dari mobil pemadamnya kita rekat dengan mobil kita. Itu terdiri dari
KSR dan juga ada perawatnya juga segala macam. Jadi apabila terjadi satu dan lain hal, maka itu langsung dilaksanakan di tempat, kemudian apabila harus dirujuk juga dibawa langsung ke rumah sakit gitu ya. Dan bila terjadi satu permintaan dari kepolisian pada saat kebakaran itu, misalnya ada yang meninggal ya, seperti kemarin di Tebet kalau nggak salah tuh, nah kita yang turun gitu ya, mengevakuasi gitu ya. Kemudian di beberapa tempat juga seperti itu, jenazah-jenazah atas permintaan juga kita evakuasi gitu ya. Kalau laka-lakanya pada posisi kebakaran kita secara otomatis langsung ya. Jadi itu yang kita laksanakan di dalam layanan. Di sisi lain kita juga melayani masyarakat yang memohon kepada kita untuk merujuk atau juga membawa ke rumah sakit gitu ya. Dan gratis itu. Kita antarkan, kemudian mereka balik lagi gitu ya, dari rumahnya ke tempat rumah sakit. Begitu juga penghantaran jenazah bagi orang tidak mampu kita antarkan, bahkan pernah keluar daerah ya kita ngantarkan juga. Jadi itu kepelayanan kemasyarakatan dalam ambulans jenazah maupun ambulans untuk orang sakit, dan juga untuk tapping dalam kebakaran. Kemudian untuk kebakaran lainnya pengadaan air bersih, kemudian dikasih juga bantuan untuk kesehatan ya. Kemudian juga sembakonya juga kita berikan gitu ya. Kalau mengenai pakaian sekolah gitu kan, ini adalah ranah pendidikan gitu ya. Jadi itu ke pendidikan. Jadi kita nggak jumlah pakaiannya berapa, ukurannya berapa, kita nggak ke sana, tetapi untuk normalisasi pemikirannya, kesehatannya kita bantu gitu. Saya rasa itu. Bagus banget ya Teh, ternyata program-program dari PMI Kota Jakarta Selatan ini. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi ya saat Bapak menjabat sekarang. Amin. Ya. Selanjutnya nih Pak, untuk seperti yang kita bisa lihat kan di Instagram maupun di berita-berita udah banyak banget beredar berita bahwa akan adanya bulan dana dari PMI Kota Jakarta Selatan. Kira-kira penggunaan bulan dana nanti itu untuk apa aja ya Pak? Karena pertanyaan dari masyarakat juga sangat banyak terkait bulan dana ini. Iya. Terima kasih. Pada tahun ini seperti awal saya bicara tadi, kita diberikan kesempatan oleh pemerintah itu mengumpulkan dana selama 3 bulan, terhitung 1 September sama dengan 31 November. Kemudian regulasinya dari pemerintah itu ada instruksi sekretaris daerah untuk memperkuat kepanitiaan. Ada juga dari perizinan dari PTSP adalah untuk izin mengumpulkan dana dan secara resmi. Ini adalah penguatan termasuk juga himbauan Bapak Gubernur, himbauan Pak Wali Kota yang mengeluarkan SK juga gitu ya, himbauan dari saya sendiri sebagai ketua PMI. Jadi hal-hal tersebut kita perkuat dan mudah-mudahan dalam waktu tersebut kita memberikan informasi yang jelas untuk apa sih sebenarnya bulan dana gitu. Kenapa harus ada bulan dana kan gitu ya. Bulan dana itu adalah satu waktu yang diberikan oleh pemerintah untuk menggali potensi masyarakat, pengusaha atau segala macam elemen untuk berdonasi kepada kita. Kemudian mengajak partisipasi masyarakat untuk ikut serta. Untuk apa saja penggunaannya? Tadi saya sudah bilang adalah untuk kemanusiaan dan juga untuk kesehatan dan juga edukasi. Di samping itu untuk memperkuat layanan-layanan tersebut, kita juga keliling dengan fasilitator ya. Mungkin adik-adik kan di sekolah ada ya, fasilitator atau guru pembimbing gitu. Kita perkuat. PMR harus kuat karena memang ini adalah amanah undang-undang. Kita harus memperkuat kesehatan masyarakat. Di antaranya kita harus memperkuat PMR itu sendiri dengan pemikiran kesehatan gitu ya, dengan mengajak teman-teman yang lain. Ayo kita daya gunakan pemikiran kita untuk kebaikan gitu. Makanya ada tema atau juga moto, ayo tebar kebaikan. Jadi semuanya itu seperti itu. Garis besarnya adalah satu untuk layanan kebencanaan dan kesehatan, kedua untuk pendidikan, edukasi kesehatan, dan juga untuk
muda di SMA segala macam itu juga kita laksanakan. Dan terakhir adalah untuk penggunaan keorganisasian itu sendiri, memperkuat. Itu saya rasa untuk bulan dana. Ada lagi? Oke, baik Pak. Terima kasih ya Pak atas penjelasannya Yes. yang sangat amat rinci. Jadi pertanyaan dari masyarakat bisa satu persatu terjawab nih Pak. Oh, Oke, iya. sekarang kan kita udah tahu nih gimana alasan kita harus mendonasi buat bulan dana. Nah, sekarang kira-kira Pak, buat metode donasinya tuh gimana ya Pak buat penyaluran pengambilan dananya? Seperti Oke, itu, pengalaman. terima kasih. Ada beberapa media bulan dana yang kita siapkan. Ya. Pertama ada Dropbox. Dropbox ini ditempatkan pada mall-mall atau tempat perbelanjaan. Itu ada di Casablanca, di Gancit, dan juga ada di Sarin. Nah, ada beberapa tempat lah yang kita siapkan. Jadi kalau di teman-teman lagi berbelanja, kebetulan di wilayah selatan, data Dropbox saya masukin aja di situ ya. Misalnya itu salah satunya. Ada juga penggunaannya QRIS gitu bagi yang nggak mau masukin Dropbox, QRIS. kita penggunaan QRIS ya kan. Kedua, ada juga Maplis ya. Maplis itu adalah draft atau daftar bagi para RT mengajak warganya untuk menyumbang gitu kan. Dan Maplis dikumpulkan oleh Pak RT langsung disetorkan ke rekening gitu ya. Itu melalui RT. Kemudian untuk di sekolah itu ada dua pilihan ya. Ada yang amplop, ada yang kupon gitu ya. Itu tergantung dari siswanya, dibantu oleh guru ya. Nanti akan dicoba seperti itu. Kemudian ada juga untuk pengusaha, proposal. Proposal kita berikan ke pengusaha-pengusaha atau juga lembaga-lembaga tertentu untuk membantu kita. Jadi item itu kita laksanakan untuk menghimpun dana. Kemudian bisa nggak sih langsung ke PMI? Bisa, kantor PMI Jakarta Selatan, nggak usah malu-malu, silakan saja. Atau kalau kejauhan boleh saja dengan menyetorkan ke rekening kita gitu ya. Rekening untuk PMI bulan dana tahun ini adalah Bank DKI dengan nomor 40016-19559.6. Kemudian untuk Bank Mandiri 127.000.799.7797.9. Itu yang bisa disalurkan donasi-donasi dari rekan-rekan semua pendengar podcast sore ini. Mudah-mudahan tergerak hatinya bersama, berpartisipasi membangun Jakarta yang lebih baik. Demikian, terima kasih. Wah. Udah nggak sangka ya udah di penghujung acara nih Pak. Untuk penutupnya kita bisa buat minta saran atau enggak kayak motivasi nih Pak buat para forecaster yang sedang mendengar. Baik, terima kasih adik-adik. Hanya ada satu ya. Jangan patah semangat untuk berbuat baik. Maju terus. Terima kasih. Itu saja saya rasa. Wah, keren banget nih forecaster, motivasi dari Bapak Mundari. Semoga para forecaster bisa tergerak hatinya untuk mulai berdonasi dari hal sekecil apapun, yaitu untuk bulan dana PMI 2025. Nah, bagi kalian yang mau berdonasi, langsung aja ya. Nanti kita bakal munculin QRIS-nya di sini. Dan juga buat banknya ada di bawahnya nih. Oke? Oke. Oke Pak, terima kasih Pak atas kehadirannya buat hari ini. Dan juga terima kasih buat forecasters yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga podcast kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dan sukses terus untuk Bapak Mundari Siap. selama menjabat setelah ini. Iya, terima Iya. kasih. Terima kasih Bapak atas pesan dan motivasinya. Juga terima kasih atas forecasters yang sudah menonton dari awal dan hingga sampai ini. Semoga apa yang kita dengarkan hari ini bisa membuka mata kita semua. Amin. Bahwa kemanusiaan adalah hal yang besar yang dimulai dari niat dan langkah kecil yang konsisten. Ingat tuh. Nah, forecasters, jangan lupa klik like, comment, follow, dan subscribe channel kita. Dan juga nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan episode-episode seru selanjutnya. Sampai jumpa di cerita seru yang inspirasi. Bukan sekedar basa-basi. Bye!